Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1798. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Ensiklikal Laudato Si, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. Perang Israel melawan Hamas, tahun 2023. WhatsApp Prof 195, dimurnikan 7 kali, apakah Allah memeliharakan firman-Nya? Halo dan selamat datang dalam episode lain WhatsApp Prof. Halo Walter. Hai Martin, kita kembali. Untuk membuat sedikit masalah. Ya, kita selalu ada dalam masalah. Dan tahukah Anda, mungkin sekarang waktu yang penting untuk memulai masalah ini. Ya, karena jika hal ini tidak diselesaikan, tidak ada yang layak dilakukan untuk sisa waktu yang ada. Ya, ini harus menjadi landasan segala sesuatunya. Mari membukanya dengan doa. Bapa kami di surga, ini merupakan topik yang sangat penting. Tolong kiranya cerahkan pikiran kami dan membimbing kami dalam diskusi ini. Juga mencerahkan pikiran para pemirsa. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Nah Martin, tidak semua orang memandang dengan cara yang sama. Tetapi itu tidak menjadi masalah. Seperti yang dikatakan Paulus, mungkin suatu hari kelak, mereka akan menyadarinya. Itu kedengarannya sedikit sombong, tapi mari kita lanjutkan saja. Dimurnikan 7 kali. Di sini kita berbicara mengenai firman Allah. Nah, firman Allah itu penting, karena merupakan kehidupan dunia. Dan jika tidak ada firman Allah, kita bahkan tidak tahu mesti mulai dari mana. Dan pertanyaannya ialah, apa itu firman Allah? Bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita memiliki firman Allah? Jadi mari kita membahas topik ini. Kita sudah berkali-kali membahasnya dalam program WhatsApp Prof yang sebelumnya. Orang-orang bisa melihat mengenai topik ini. Dan Anda sudah melakukan studi dan ceramah amat mendetail untuk topik ini di serial Total Onslaught dan serial lainnya. Ya, sudah ada banyak sekali ceramah akan topik ini, tetapi tetap menjadi topik yang tidak pernah membosankan. Kita bisa saja terus membahas topik ini, dengan menunjukkan berbagai ayat dalam Alkitab dan perbedaannya, dan tidak akan pernah ada habisnya. Dan saya rasa hal itu tidak perlu dilakukan, jika memang ada masalah dengan beberapa di antaranya, kita bisa melakukannya. Tetapi jika orang mendapatkan inti dari masalah ini, mereka seharusnya dapat mengikuti dan membuat kesimpulan sendiri. Jadi mari kita membahas topik ini. Ini bisa saja berkepanjangan, karena ini merupakan topik yang berat. Mari kita mulai dengan pendidikan tertinggi yang dapat dimiliki oleh setiap orang. Yeremia 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Dengan kata lain, Alkitab mengatakan bahwa tidak ada yang lebih penting daripada mengenal Tuhan. Benar. Nah, bagaimana cara Anda mengenal Allah, kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada Anda? Jika tidak ada cara mengenal Allah, melalui panca indera Anda, atau dengan membaca, atau tidak melalui cara apapun. Benar, dan tidak masalah untuk mengatakan bahwa Yesus berjalan di bumi ini 2000 tahun yang lalu. Jika tidak ada catatan tentang hal itu,
Lalu bagaimana hal itu bisa membantu saya 2000 tahun kemudian? Tidak akan. Jadi amatlah penting, Allah memperkenalkan dirinya sendiri. Dan adanya sumber di mana kita bisa mengenal Allah. Dan jika terbentuknya relasi itu, maka kemudian Anda juga akan memiliki pengalamannya. Tetapi pengalaman tanpa firman adalah hal yang sangat berbahaya, karena adanya kuasa lain yang bisa juga memberi Anda pengalaman. Dan kuasa itu tahu cara mempengaruhi panca indera. Ya, itu akan menggerakkan perasaan Anda. Nah Martin, angka 7 ini, kami menyebutnya dimurnikan 7 kali karena suatu alasan, kita akan membahasnya. Angka 7 ini sangat utama, dan 7 kali juga amat penting. Jika Anda meneliti Alkitab King James, Anda akan mendapati adanya 33 ayat, di mana 7 kali muncul dalam urut-urutan itu. Dan adanya 35 tempat, di mana hal itu muncul. Jadi kadang-kadang lebih dari 1 kali, dalam 1 ayat. Nah, jadi 7 kali ini sangat penting. Kita tidak akan meninjau 33 ayat yang memuat 7 kali ini. Kita hanya akan melihat 1 ayat saja. Tapi angka 7 ini. Agar kita bisa memiliki kerangka pikiran yang benar, mari kita melihat ayat-ayat berikut dengan angka 7 menjadi hal yang utama. 7 buah janji kepada Abraham, yang terjadi ketika Allah memanggil Abraham. Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini. Ini merupakan perintah panggilan. Dan meninggalkan segala sesuatunya. Ya, ini adalah suatu perintah agung. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, dengan kata lain, meninggalkan segala sesuatu yang Abram kenal. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Dan aku akan mengajarimu tentang diriku. Dan jika kamu menurut, inilah janjinya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau. Serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ada 7 berkat. Sesungguhnya, janji-janji itu luar biasa. Aku akan membuatmu menjadi suatu bangsa yang besar. Abram menikah dengan perempuan mandul. Aku akan memberkatimu. Aku akan membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Suatu janji besar. Memang suatu janji yang besar, tetapi ada persyaratan. Keluarlah engkau dari negerimu, pisahkan dirimu dari kerabat-kerabatmu, dan dari rumah tangga bapamu. Suatu perintah agung. Baiklah, Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi, itu menjadi berkat yang pertama, Anda mesti mempelajari kitab. Wah, sungguh indah berkatnya. Dan kemudian Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan, sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi, adanya hal beristirahat, dan ada berkat ketika Anda mati di dalam Tuhan. Karena Anda hanya tidur sejenak saja. Ada banyak informasi dalam ayat tersebut. Adanya kebangkitan pertama, adanya kebangkitan kedua. Keadaan orang mati dijelaskan. Segala sesuatu dipadatkan ke dalam satu ayat singkat saja. Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia, yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Apakah kebenaran Kristus tercantum di dalamnya? Tentu saja. Jadi, berhati-hatilah, jangan sampai Anda kehilangan kebenaran Kristus. Jika ya, maka adanya berkat-berkat. Berkat-berkatnya ialah janji akan kehidupan yang akan datang. Ya. Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Perjamuan kawin anak domba akan segera terjadi. Dan ketika Anda diundang,
itu sungguh merupakan suatu berkat. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Itu menyiratkan akan adanya kebangkitan kedua, ketika Anda tidak diberkati dan tidak kudus. Dan Anda tidak ingin menjadi bagian daripadanya. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia, 1000 tahun lamanya. Ini adalah pemahaman keseluruhan mengenai milenium, masa 1000 tahun. Wahyu 22 ayat 7, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Martin, apakah cukup hanya membaca dan memahaminya? Tidak, Anda mesti menurutinya. Anda harus menurutinya, benar. Lalu adanya hal yang Anda tidak mesti turuti, seperti tanda binatang. Tentu saja. Anda tahu apa itu tanda binatang. Berbahagialah mereka yang menuruti hukum-hukumnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. 7 berkat. 7 berkat dalam kitab Wahyu agak berubah jika membaca Alkitab terjemahan lain. Nanti kita akan membahasnya, karena Wahyu 22 ayat 14 menjadi hal yang sangat berbeda. Dan dalam kenyataannya, mengulangi berkat dalam memakai jubah Anda. Benar, jadi hanya 6 berkat. Hanya ada 6 dalam terjemahan baru. Itu menunjukkan kepada Anda, 7 kali dimurnikan. Ya, kita harus dimurnikan 7 kali. Kita menghendaki 7 berkat itu, benar, tidak kurang. Martin, adanya gangguan sedikit di atap. Apa komentar Anda? Ya, untuk berjaga-jaga, kalau kedengarannya sedikit berbeda, kita tidak tahu seberapa buruk suaranya di mikrofon. Tapi hujan yang turun sangat deras. Baiklah, semua orang membutuhkan hujan, kita juga berdoa untuk hujan akhir, jadi jangan mengeluh. Mungkin ini bayangannya. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Seberapa? Semuanya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Martin, jika Anda memiliki manuskrip berbeda dan yang mengatakan hal kebalikannya, apakah 2 manuskrip itu menjadi hal yang diilhamkan Allah? Tidak. Yang satu mesti diilhamkan Allah, dan yang lainnya palsu. Benar, yang satu benar menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik, sedangkan yang lainnya tidak. Baik. Allah menyerahkan persiapan firman ilham ilahi kepada manusia fana. Firman ini dicakup ke dalam kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Menjadi kitab pedoman bagi penduduk dunia yang jatuh dalam dosa. Diwariskan kepada manusia, dan dengan mempelajari dan menuruti perintah-perintahnya, tidak satu jiwa pun akan hilang dalam perjalanannya menuju sorga. Mereka yang berpikir untuk membuat kesulitan-kesulitan yang seharusnya ada di dalam kitab suci menjadi sederhana. Dengan mengukur memakai aturan fana mereka, hal yang diilhamkan dan hal yang tidak diilhamkan. Lebih baik menutup wajah mereka, seperti yang dilakukan Elia, ketika masih adanya suara lembut yang berbicara kepadanya. Karena mereka ada di hadapan Allah dan para malaikat kudus, yang selama berabad-abad telah mengkomunikasikan terang dan pengetahuan kepada manusia. Memberitahu mereka hal yang mereka mesti lakukan dan tidak dilakukan, membukakan adegan yang paling menarik. Tanda demi tanda, dalam lambang-lambang, dan tanda-tanda dan ilustrasi. Ini berasal dari Letters and Manuscript. Nah Martin, ini semua memberitahu kita, agar jangan meremehkan Allah, jangan mengutak-atik firman-Nya. Tetapi juga memberitahu kita bahwa semua isi kitab suci diilhamkan Allah, dan kita mesti merasa yakin bahwa memang kita sedang membaca firman Allah. Anda harus yakin 100% karena jika tidak, bisa jadi itu adalah Tuhan yang palsu. Benar. Jadi keseluruhan kitab suci itu diilhamkan. Tidak ada dalam kitab suci yang tidak diilhamkan. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, gereja, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Apakah adanya musuh untuk Kristus dan umat yang sisa? Pasti, tentu saja. Ada musuh, benar. Setan adalah musuh yang sangat berbahaya. Ya. Dan dia tidak mudah menyerah. Dan dia tidak bertindak jujur. Dan setan sedang marah, setan sangat marah. Dia pasti marah karena satu dan lain hal. Salah satu alasan mengapa orang marah
adalah ketika orang itu dibeberkan. Ya, Jika ada pencuri dan tertangkap, maka dia akan sangat marah. Baiklah. Saya pikir kita mesti sedikit membahas mengenai hukum dan kesaksian. Karena ini merupakan aspek sangat penting dari kitab suci. Apa itu hukum? Apa itu kesaksian? Dan mengapa ini penting? Karena Alkitab memberitahu kita bahwa dua aspek ini saling terkait satu sama lain. Mazmur 19 ayat 8, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi, ada hukum dan kesaksian. Dan dua hal ini sempurna, dan sangat diperlukan untuk menjadi bijaksana. Mazmur 78 ayat 5, telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Yesaya 8 ayat 16. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Nah, kita pernah membahas kata meterai ini sebelumnya. Ini artinya mesti dilekatkan, mesti dicap, dan yang menjadi tanda dari kesetiaan Anda. Dan ini mesti dimeteraikan di antara murid-murid. Yesaya 8 ayat 20 adalah sangat penting. Carilah pengajaran, hukum, atau Torah. Dan kesaksian, siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Torah merupakan 5 kitab pertama dalam Alkitab. Hukum-hukum Musa, dan tentunya yang juga memuat 10 hukum. Dan kesaksian adalah kesaksian dari keseluruhan nabi-nabi. Jadi, adanya hukum dan adanya kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, karena tidak adanya terang di dalamnya. Bagaimana, jika Anda menyangkali firman? Maka jelas Anda tidak berbicara sesuai firman. Maka bukan dalam terang, Anda dalam kegelapan. tepat sekali, dan hal yang Anda berikan kepada orang-orang lain juga kegelapan. Jadi Martin, ketika Alkitab mengatakan dunia diciptakan dalam 6 hari. Sedangkan kaum evolusi mengatakan tidak diciptakan dalam 6 hari, maka tidak ada terang dalam mereka. Tentunya, Mereka ada dalam kegelapan. Yohanes 8 ayat 17. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis, nomos. Bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Jadi mesti ada lebih dari 1 saksi. Kiranya segala sesuatu disahkan oleh 2 atau 3 saksi. Anda memerlukan lebih dari 1 saksi. Itulah mengapa ada 4 Injil. Sehingga ada 4 saksi mata melaporkan hal yang terjadi. Agar membuatnya menjadi sah. tepat sekali. Jadi kata Torah adalah hukum atau ketetapan, khususnya 10 hukum atau Pentateuch, hukum. Kata nomos berasal dari kata nemo, yang artinya mengemas, khususnya makanan. Atau rerumputan bagi hewan, hukum melalui pemikiran pemakaian yang dianjurkan, biasanya peraturan. Khususnya kitab-kitab Musa, juga termasuk Injil, atau secara kiasan, suatu prinsip, hukum. Jadi ini serupa, tetapi yang sedikit lebih luas. Sedikit lebih banyak. Tapi menunjukkan apa yang dikatakan kitab suci, entah Anda membacanya dalam kitab-kitab Injil, atau kitab-kitab Musa. Kepada hukum dan kesaksian, jika orang tidak berkata-kata selaras dengan perkataan itu, maka tidak ada terang di dalamnya. Jadi Martin, pada dasarnya, apa yang ada di dunia, adalah suatu benturan pemikiran. Ya, Kita memiliki cara berpikir. Mari kita melihatnya. Hanya ada 2 sistem keagamaan di dunia. Hanya 2. Memang ada banyak organisasi, tetapi hanya ada 2 sistem. Bukan 3, bukan 4, hanya 2. Adanya keselamatan di dalam Kristus, yang mendandani orang-orang bertobat. Dengan jubah kebenaran Kristus yang tanpa noda. Ini sistem pertama.
atau keselamatan melalui perbuatan, yang mencari pembenaran diri sendiri, dan menghindari Kristus. Itu dia. Dua itu saja. Firman Allah adalah pembeberan dari sistem yang pertama. Dan sistem kedua menyangkali firman ini. Memerangi firman ini. Apakah itu jelas? 100% jelas dan itu yang Anda lihat di dunia. Baiklah. Nah, adanya kata-kata kecil yang saya anggap penting di sini. Keselamatan di dalam Kristus mendandani orang yang bertobat. Anda mesti bertobat. Ketika adanya panggilan kepada suatu bangsa, selalu dimulai dengan, bertobatlah dan beri dirimu dibaptis. Nah, pertobatan itu berarti, Anda merasa sedih dengan hal yang telah Anda lakukan. Dan membuat perjanjian untuk tidak melakukannya lagi. Itulah arti pertobatan. Nah, jika keselamatan Anda didasarkan kepada perbuatan, Anda sesungguhnya bisa menghindari pertobatan. Dan kita akan melihat bagaimana ini dilaksanakan dalam sistem kedua, ketika kita lanjut. Tetapi pertobatan merupakan titik permulaan dalam suatu hubungan dengan Kristus. Tanpa adanya pertobatan, tidak ada relasi, hubungan. Bukankah pertobatan juga sama dengan perbedaan antara di tangan atau di dahi? Pertobatan mencakup dua tempat ini. Anda diyakinkan dan akan melakukan hal yang benar. Ya, itulah pertobatan. Tetapi Anda bisa melakukan satunya saja, hanya tindakannya saja. Anda bahkan dapat menyimpannya di kepala Anda meskipun itu salah. Baiklah, mari kita tanya beberapa pertanyaan. Bagaimana pandangan Katolik mengenai keselamatan berbeda dari pandangan Alkitabiah, dan mengapa itu berbeda? Jika memang ada perbedaan, bagaimana hal ini berdampak kepada kitab suci? Nah, nampaknya kurang baik ketika Anda melakukan ceramah seperti ini, terdengar seperti mengecam Katolik. Tetapi memang Anda tidak memiliki pilihan. Sayangnya begitu. Karena sistemnya disebut antikristus. Antikristus, jadi anti segala sesuatu yang ada di dalam firman Allah sejati. Benar. Jadi kita tidaklah mengecam para penganut Katolik. Yang kita kecam adalah sistemnya. Ya. Dan jika para penganut Katolik menyadari hal yang sedang terjadi, maka mereka akan keluar dari sistem ini. Mereka mesti keluar dari sistem. Dan yang lainnya yang terkait dengan sistem mesti keluar, karena hanya ada dua cara berpikir. Hanya dua cara berpikir. Nah, ketika reformasi terjadi, orang-orang yang meninggalkan paham Katolik, secara umum adalah para penganut Katolik. Jadi, kami sangat berterima kepada orang-orang Katolik. Kita tidaklah menentang mereka, kita hanyalah menentang cara berpikir yang sudah ditanamkan ke dalam kepala mereka, yang bertentangan kepada kitab suci. Jadi, mari kita menelitinya. Ini sangat penting untuk kita mengerti. Dan sesungguhnya, sistemnya yang salah, bukan orangnya, karena orangnya tidak mengetahui. Nah, bagaimana cara pandang Katolik berbeda dari cara pandang Alkitabiah? Nah, kita telah melakukan ceramah seperti doktrin ular secara terperinci. Tetapi demi kejelasan dan dampak kepada firman, kita akan kembali mengulanginya. Yang pertama, mengapa? Cara pandang Katolik berbeda dari cara pandang Alkitab, karena didiktekan oleh tradisi, dan bukan oleh kitab suci. Kebanyakan para bapak gereja adalah penganut Gnostik, seperti Origen dan Eusebius. Dan sekali saja pandangan mereka menjadi dogma, yang tidak pernah salah, maka secara definisi, itu tidak bisa diubahkan. Semua itu dilandaskan kepada falsafah Greka, dan bukannya Alkitab. Nah, di dalam sistem Gnostik, tidak ada hal seperti bahwa Yesus adalah manusia ilahi. Kita semua berada di jalan yang sama, di jalan menuju kepada keilahian. Jadi ini menyangkali sifat keilahian Kristus yang eksklusif. Dan menunjukkan kuasa kepada siapa saja, kepada semua umat manusia. Jadi,
Itu adalah perbedaan pertama. Jadi, apa perbedaannya? Teologi Katolik menyangkali pendamaian. Kristus tidak pernah mati bagi Anda. Sama seperti yang dilakukan agama-agama besar lainnya. Semuanya membentuk satu sistem. Mereka menyatakan Anda diselamatkan oleh perbuatan-perbuatan baik Yesus, dan bukan oleh kematian Yesus yang menggantikan. Dengan cara yang sama, perbuatan-perbuatan baik orang-orang kudus dan Maria bisa melakukan hal yang sama. Anda lihat, mereka menempatkannya dalam level manusia. Dengan mengambil kesimpulannya berdasarkan logika, maka orang-orang kudus dan Maria bisa melakukan keselamatan dengan menyajikan suatu karunia kepada Allah yang lebih besar dari hal yang dirampas oleh dosa-dosa perorangan lainnya. Dan menggantikannya, seperti seolah-olah suatu hal baik untuk hal buruk. Jadi, ini adalah pemikiran Katolik, dan adanya cacat besar di dalamnya. Karena pada dasarnya, Anda bisa menerima sesuatu dari manusia lainnya. Dan jika Anda berkekurangan, ini bisa ditambah oleh perbuatan-perbuatan baik mereka. Ini seperti transaksi perdagangan. Baiklah. Poin yang selanjutnya ialah teologi Katolik menyangkali Kristus membayar harga dosa. Kristus menurut sampai mati, tetapi bukan untuk Anda. Itu artinya masing-masing pendosa mesti membayar harganya masing-masing. Entah dengan pergi ke neraka, jika dosanya tidak diampuni. Atau jika diampuni, oleh kuasa yang ada dalam diri imam. Maka orang yang bersangkutan tetap mesti membayar harga sebelum pergi ke surga. Dan untuk hal ini, mereka membentuk purgatori, di mana merupakan tempat Anda membayar dosa-dosa Anda. Untuk mengurangi harga yang mesti dibayar di purgatori, gereja menawarkan perbendaharaan pahala, di mana pengurangan dosa dapat diberikan. Karena baik orang yang diampuni, dan orang yang tidak diampuni itu kekal. Mereka hidup selamanya, ini membawakan doktrin imortalitas, kebakaan jiwa. Jadi Anda itu kekal. Jika Anda tidak diampuni, Anda pergi ke neraka. Jika imam telah mengampuni Anda tetap mesti membayar hal yang sudah Anda lakukan. Anda membayar harga itu di purgatori. Tetapi Anda bisa keluar dari purgatori oleh paus mengambil hal yang ada dalam perbendaharaan pahala. Pahala dari pekerjaan tambahan dari orang-orang kudus dan Yesus. Dan menerapkannya kepada Anda. Dan mereka mendapatkan banyak uang untuk hal ini, karena mereka menjualnya demi uang. Dan sistem ini masih ada sampai sekarang ini dan dipraktekkan, karena paus yang ada sekarang. Paus Francis telah menawarkan pengurangan dosa kepada umat yang mendengarkan khotbah Paskahnya. Jadi hal yang sama. Tidak ada yang berubah. Orang-orang selalu berkata, Roma sudah berubah, itu di abad pertengahan. Tidak ada yang berubah. Tanamkan dalam pikiran Anda, tidak ada yang berubah. Ini tidak berubah, karena mereka infalibel, tanpa celah. Dan seperti yang Anda katakan, paus kembali melakukannya, kembali melakukan pengampunan dosa. Poin ketiga, teologi Katolik mengajarkan manusia bisa benar oleh perbuatan-perbuatan baiknya. Dan bukannya doktrin Alkitabiah, di mana manusia menerima kesalehan yang dihisapkan oleh Kristus dengan beriman kepadanya. Keselamatan dalam paham Katolik dipusatkan kepada manusia, sedangkan keselamatan Alkitabiah dipusatkan kepada Kristus. Teologi Katolik tidak menekankan pertobatan, melainkan penghukuman diri sendiri, penance. Itu merupakan poin sangat penting. Nah Martin, sekarang kita bisa memahami mengapa gereja Katolik bisa bekerja sama dengan organisasi seperti mafia, sebagai contoh. Karena ketika Anda melakukan sesuatu yang jahat, seperti membunuh orang lain yang ada di jalan Anda, atau melakukan perdagangan narkoba, atau apapun itu yang jelas-jelas salah, hal yang mesti Anda lakukan ialah mengakui, dan imam yang akan mengampuni Anda. Dan Anda mesti melakukan penance, menghukum diri Anda sendiri. Tetapi Anda masih terus melakukan dosa-dosa Anda, karena tidak ada pertobatan. Karena itu hanya merupakan perbuatan, dan bukannya keputusan. Benar. Jadi pada dasarnya tidak ada pertobatan, dan kembali kepada standar moral yang Allah telah berikan.
hanya menjadi cara dan alat guna menghindarinya, dan terus melakukan dosa-dosa. Ini adalah suatu topik yang sangat serius. Jadi keseluruhan teologianya, berbeda dengan hal yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, bagaimana jika sebuah organisasi yang dalam pandangan mata orang-orang dianggap berlandaskan Alkitabiah? Maka apa yang Anda lakukan? Menguburkan Alkitab atau mengubahkannya? Pertama-tama, mencoba menghilangkannya, tetapi jika tidak berhasil, maka mengubahkannya. Ini penting, karena teologi ini tidak ada di dalam Alkitab. Mari kita tegaskan, agar orang-orang tidak berpikir kita ini mengada-ada. Ini berasal dari Katekismus Gereja Katolik, di dalam Kristus, penebus itu sendiri, kepuasan dan jasa dari penebusannya. Ada dan menemukan efektivitasnya. Perbendaharaannya, mencakup doa-doa dan perbuatan-perbuatan baik perawan Maria yang diberkati. Semuanya itu benar-benar sangat banyak, tidak dapat diselami, dan bahkan bersifat kuno dalam nilainya di hadapan Allah. Dalam perbendaharaan itu, ada juga doa-doa lain dan perbuatan-perbuatan baik dari semua orang-orang kudus. Semua yang telah mengikuti jejak langkah Kristus, dan yang dengan kasih karunia-Nya telah membuat hidup mereka kudus. Dan yang melaksanakan misi dalam kesatuan badan mistik. Jadi di dalam perbendaharaan ini, Anda menemukan semua perbuatan baik ini. Dan hanya Paus yang berkuasa mengambil pahalanya. Entah dia mencomot Maria, atau orang-orang kudus, tidak ada bedanya. Dan menerapkannya kepada suatu jiwa dalam purgatori. Dan memberinya kelegaan, dari waktu yang orang itu mesti habiskan. Ini seperti diberi kelegaan waktu dari waktu hukuman pemenjaraan Anda untuk tingkah laku baik Anda. Tetapi dalam kasus ini, berdasarkan tingkah laku baik orang lain, ini sungguh menggelikan. Di sini ada halaman web lainnya, tokomunion.com, dan sumber yang memberi keterangan lanjutan. Pahala tidak bisa dipindahkan, tetapi tindakan berjasa dapat memuaskan orang lain. Dengan memberi suatu karunia dengan nilai yang lebih besar kepada Allah, daripada hal yang telah diambil oleh dosa. Martin, apakah ini masuk akal? Ini semacam penyesatan. Jika Anda terperangkap dalam hal ini, maka pastilah Anda merasa sangat ketakutan. Tetapi jika Anda menyadari bahwa ini tidak benar, ini sungguh konyol. Ini sungguh konyol, tetapi inilah yang mereka percayai. Inilah bagaimana tindakan Kristus dalam penderitaan dan kematiannya. Memuaskan untuk dosa seluruh dunia. Tidak ada penumpahan darah di sini. Sedangkan Alkitab mengatakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Jadi, mereka menyangkal pendamaian secara keseluruhan. Lihat Catholic and Reformed Conceptions of the Atonement. Tetapi ini juga merupakan cara tindakan memberi pahala dari orang-orang kudus. Bisa memuaskan bagi orang-orang lain, dari hutang akan hukuman sementara. Santo Thomas menuliskan, semua orang-orang kudus, bermaksud untuk apapun yang mereka kerjakan atau alami penderitaan bagi Allah. Akan bermanfaat, bukan saja bagi diri mereka sendiri, melainkan bagi keseluruhan gereja, jemaat. Nah, Santo Thomas itu meminum anggur, dan benar-benar mabuk. Karena Martin, jika Anda buruk, tidak peduli betapa baiknya saya. Saya tidak bisa mendamaikan untuk kejahatan Anda. Anda sendiri yang mesti berdamai dengan Allah. Dan ini yang menjadi masalah besar. Dan jika ini yang menjadi teologi paham Katolik, maka ini dicerminkan di dalam pemikiran mereka, dalam tulisan mereka, dan di dalam kitab suci mereka. Dan sebagai perbandingan nyata, adanya tulisan dalam Letters and Manuscript, volume 5, yang berkata, saya mengambil Alkitab, seperti apa adanya, sebagai firman yang diilhamkan. Saya mempercayai hal yang dikatakannya, dalam keseluruhan Alkitab. Lalu muncul orang-orang yang berpikir bisa mengkritik hal yang ada dalam firman Allah. Mereka memaparkannya di hadapan orang-orang, sebagai hikmat yang lebih unggul. Kebanyakan orang-orang ini, adalah orang-orang pandai dan yang terpelajar. Memiliki kepintaran dan talenta, tetapi pekerjaannya hanya membingungkan pikiran kepada hal pengilhaman kitab suci. Pengaruh mereka terlihat apa adanya.
Dan pekerjaan yang sama diturunkan dari satu orang ke orang lain, seperti yang diinginkan setan. Hingga kita bisa melihat arti sepenuhnya perkataan Kristus, ketika anak manusia itu datang, apakah dia akan menemukan iman di bumi? Saudara-saudara seiman, jangan biarkan pikiran atau tangan dipakai mengkritik Alkitab. Ini adalah pekerjaan yang setan inginkan agar kalian melakukannya. Tetapi bukanlah hal yang Tuhan perintahkan agar kita melakukannya. Bacalah Alkitab seperti apa adanya. Martin, saya harus memastikan saya baca Alkitab sejati. Benar, karena saya ingin membaca hal yang Allah katakan. Manusia mesti membiarkan Allah memeliharakan kitabnya sendiri. Itu menjadi sabda yang hidup, seperti yang sudah dilakukannya selama berabad-abad. Mereka mulai menanyakan beberapa bagian dari Alkitab, dan mengambil hal cacat, yang nampaknya tidak konsisten. Dalam pernyataan ini, dan dalam pernyataan itu, mulai dengan kitab Kejadian, mereka menyerah kepada hal-hal yang nampaknya menjadi pertanyaan. Dan pikiran mereka terus berjalan, karena setan akan memimpin sejauh yang bisa mereka ikuti. Dalam kritik mereka dan melihat hal-hal yang bisa diragukan dalam keseluruhan kitab suci. Kemampuan mereka dalam mengecam semakin diasah tajam, dan mereka meragukan semuanya. Jika Anda berupaya bersoal jawab dengan orang-orang ini, waktu Anda akan terbuang percuma. Mereka akan menggunakan kekuatan ejekan mereka bahkan terhadap Alkitab. Mereka bahkan menjadi pengejek, dan mereka akan tercengang jika Anda menjelaskannya kepada mereka dengan cara seperti itu. Saudara-saudara seiman, peganglah Alkitab seperti apa adanya, dan hentikan kritikan Anda kepada keabsahannya. Turuti firman, dan tidak satupun dari kalian akan terhilang. Kelihayan manusia telah dipraktekkan selama berabad-abad untuk mengukur firman Allah, memakai pikiran mereka yang fana dan pemahaman yang terbatas. Jika Tuhan, pengarang dari sabda yang hidup, mau menyingkapkan tirai dan menyatakan hikmatnya dan kemuliaannya di hadapan mereka, mereka akan terdiam dan berteriak seperti yang diserukan Nabi Yesaya. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Yesaya 6 ayat 5. Saya baru-baru ini berbicara kepada seseorang yang mencoba meyakinkan saya bahwa kebanyakan hal yang tertulis di Alkitab tidaklah tepat. Yang telah ditulis oleh orang-orang kafir. Dia membuang semua tulisan Paulus, dan ingin mencari landasan untuk berdebat mengenai eksistensi Allah. Dia telah membuang landasannya, apa yang akan menjadi bahan pembicaraan? Tidak ada kan? Dan ketika Anda menyebutkan sesuatu yang lain, orang itu akan menentang Anda. Wah, ini seharusnya tidak dituliskan seperti itu, dan ayat ini mesti tidak dicantumkan, dan seterusnya. Jadi kita mesti sangat berhati-hati dalam membahas topik ini. Jadi Martin, mari kita mulai membahas diskusi ini, walaupun sebenarnya kita sudah mulai. Dengan mulai membaca Mazmur pasal 12. Alkitab King James memberi judul, Orang-orang setia telah menghilang. Tolonglah kiranya, Tuhan. Menarik ya. Sebuah seruan. Sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain, mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Bukankah kita baru saja membicarakan mengenai kuasa tanduk kecil? Ya. Bukankah dia bercakap besar? Ya, dan yang menghujat. Tentu saja menghujat. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Kamilah yang memutuskan jalan keselamatan. Bukan engkau. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin. Sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Nah, kaum miskin dan yang dahaga di sini adalah orang-orang yang kelaparan akan firman kebenaran. Nah, dua ayat yang sangat penting. Ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Mazmur 12 ayat 8. Engkau, Tuhan, yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Ini versi King James. Jadi dalam Alkitab King James, dikatakan, firman Tuhan itu murni. Dimurnikan 7 kali, dan bahwa Tuhan yang akan memeliharakan firman-Nya.
dan yang akan menjagainya terhadap angkatan ini untuk selamanya. Jadi Tuhan berjanji. Tuhan berjanji. Dalam terjemahan lainnya, penjagaan adalah kepada umat manusia, dan bukan kepada firman. Jadi ini sangat penting. Dapatkah Allah mengharap saya menuruti firman-Nya, jika Tuhan sendiri tidak pernah memelihara firman-Nya? Tidak bisa, karena kita tidak tahu mesti melakukan apa. Benar, itulah sebabnya saya selalu berkata, pengilhaman tanpa pemeliharaan adalah sia-sia. Jadi Tuhan, Engkau kita tidak bisa mengharapkan saya menuruti firman-Mu, jika Engkau tidak memberi kita firman-Mu. Dan karena itu, ketika firman-Mu itu murni, dan yang telah dimurnikan dalam api 7 kali. Dan Engkau berjanji untuk menjagainya, maka aku masih mampu menemukannya. Tentu saja, ini sebuah janji. Mazmur 12 ayat 9, orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Ini seperti membaca berita hari-hari ini. Benar. Kurang lebih. Jadi di dunia ini, orang-orang paling jahat ditinggikan. Dan firman Tuhan disepelekan. Dan kejahatan merajalela. Martin, dari manakah kita mendapatkan Alkitab kita? Dan apa yang kita lakukan kepadanya? Nah, pada dasarnya adanya dua aliran, sumber. Dalam diagram ini, dibagi menjadi 3 bagian, tetapi 2 di antaranya sama, jadi hanya ada 2 aliran. Jika berbicara mengenai perjanjian baru, sesungguhnya adanya manuskrip yang sudah tidak ada lagi. Jadi, manuskrip ini ditulis oleh para penulis Alkitab itu sendiri. Mereka adalah para rasul-rasul, dan Paulus. Mereka menulis kitab suci, dan Markus yang berperanan juga. Nah, dokumen-dokumen asli itu yang ditulis tangan, sekarang sudah tidak ada lagi. Yang jelas, dokumen-dokumen itu disalin berkali-kali, dan dengan hati-hati disimpan di suatu tempat. Dan yang senantiasa disalin berulang-ulang. Jadi kita memiliki salinan dari salinan sebelumnya, tetapi kita tidak memiliki yang aslinya. Itu sama seperti Anda men-scan yang aslinya ke dalam komputer Anda, dan mencetak salinannya. Benar. Jadi katakan saja, manuskripnya yang asli hilang, tetapi kita memiliki ribuan salinannya. Nah, adanya 2 aliran. Yang satu dari keluarga Alexandria. Dan manuskripnya aslinya juga hilang. Lalu adanya nenek moyang keluarga barat, tetapi manuskripnya yang aslinya juga hilang. Baiklah. Nah, keluarga barat, maksudnya ialah manuskrip-manuskrip yang disimpan di Eropa Barat. Dan manuskrip-manuskrip itu, bersama-sama dengan manuskrip Alexandria, pada dasarnya menjadi bagian dari satu keluarga. Baiklah. Jadi, mari kita menelitinya. Nah, garis nenek moyang dari keluarga Alexandria. Adanya beberapa manuskrip yang ada, yakni Papirus 75, di tahun sekitar 200 sesudah Masehi. Lalu adanya papirus lain, yang berasal dari periode masa itu, lalu adanya Kodeks B, dan juga Kodeks Alef. Nah, Kodeks B dan Kodeks Alef ini sangat penting di dunia sekarang ini. Mereka berasal dari abad keempat. Dan kata mereka, ini adalah dokumen yang masih ada yang tertua dari Perjanjian Baru. Dan yang juga memuat Perjanjian Lama. Manuskrip Alef ditemukan di Sinai. Jadi ini merupakan manuskrip Sinaiticus, dan yang Kodeks B disebut Vatikanus, karena ditemukan di Perpustakaan Vatikan. Dan dari kedua dokumen tersebut, kebanyakannya kita mendapatkan semua Alkitab versi modern. Seperti Revised Version, American Standard Version, Revised Standard Version dan The New English Bible. Dan versi-versi lainnya, termasuk NIV. Semuanya berasal dari aliran ini. Yang lebih awal dari itu. Aliran barat ini, Vulgate Latin kuno. Adanya versi kuno Latin, dan adanya Vulgate Latin. Kemudian adanya Kodeks D, Kodeks D2, Kodeks E, dan dari sini adanya versi Douai Version tahun 1582, yang merupakan Alkitab versi Jesuit.
Dan manuskrip yang masuk ke dalam keluarga yang sama, memiliki teks yang sama, dan mereka tepat sama dalam kata-katanya. Dua aliran ini, Alexandria dan Barat, sesungguhnya membentuk kitab suci, yang dipelihara oleh paham Katolik. Alkitab Vulgate Latin, merupakan Alkitab yang dinyatakan sempurna oleh Kepausan. Baiklah. Nah, hal yang menarik dalam versi Douai, bukanlah Mesias yang meremukkan kepala ular, melainkan Maria yang melakukannya. Hal yang sama juga ditemukan dalam Alkitab Vulgate. Jadi, adanya hal yang sangat janggal sejak permulaannya. Lalu adanya aliran yang memimpin kepada Alkitab versi King James, di mana terdapat versi Gothic dan Syriac, yakni Peshitta. Lalu adanya Kodeks W, yakni Kitab Matius, dan Kodeks A. Dan adanya mayoritas sangat luas dari kitab suci Perjanjian Baru yang diperluas. Dan adanya ribuan manuskrip. Sekurang-kurangnya ada 5.000 manuskrip. Bisa lebih. Lebih dari cukup saksinya. Dan semuanya selaras. Nah, aliran ini disebut aliran timur. Yang di tengah. Dan merupakan daerah Antiokhia yaitu di Syria, ketika orang-orang percaya pertama kali disebut orang-orang Kristen. Dan manuskripnya disimpan di Antiokhia. Jadi para murid-murid, dan Paulus, dan manuskripnya disimpan di Antiokhia. Jadi aliran yang lainnya, yang dinyatakan sebagai milik Vatikan. Dan dari situ, muncullah Alkitab versi King James. Nah, semua manuskrip yang asli hilang. Jadi, beberapa dari manuskrip ini terbit di abad ke-5. Salinan dari salinan, dari salinan. Makanya terlihat sama. Tapi semua itu membentuk manuskrip yang saling selaras. Jadi kata mereka, manuskrip yang terbit di abad ke-4 ini, seperti Sinaiticus dan Vaticanus, mereka lebih tua. Lalu kata mereka, lebih kuno, lebih baik. Tetapi tidak dijamin, karena manuskrip ini muncul di lingkungan yang menimbulkan pertanyaan. Di tempat keranjang sampah kertas-kertas yang tersembunyi di perpustakaan, sehingga tidak ada orang yang bisa membacanya. Sedangkan aliran ini bisa diakses oleh semua orang, karena adanya ribuan salinan. Tepat sekali, dan yang lebih tersebar luas di bumi. Baiklah, mari kita meneliti topik ini. Nah, salah satu sarjana besar, pasca zaman periode reformasi, adalah Dean Burgon. Ya. Nah, dia membicarakan mengenai apa yang disebut sebagai dua manuskrip tertua. Dan ini tentunya manuskrip Sinaiticus dan Vaticanus. Dia berkata, ketidakmurnian dari teks yang ditunjukkan oleh dua kodekses ini bukan sekedar pertanyaan pendapat, melainkan suatu fakta. Di dalam kitab-kitab Injil saja Kodeks B, Vatikan, menghilangkan kata-kata atau klausa keseluruhan, tidak kurang dari 1491 kali. Ini memuat tanda-tanda transkripsi yang ceroboh di setiap halaman. Kodeks Sinaiticus sangat banyak memuat kesalahan mata dan pena. Sampai batas tertentu memang tidak tertandingi, tetapi dengan senang hati agak tidak biasa dalam dokumen-dokumen yang sangat penting. Jadi katanya, dokumen ini sangat buruk. Ya, dan tidak akurat. Benar. Selanjutnya dikatakan, di berbagai tempat 10, 20, 30, 40 kata dihilangkan melalui kecerobohan nyata. Huruf-huruf dan kata-kata, bahkan keseluruhan kalimat, seringkali ditulis ulang 2 kali. Atau dimulai dan dengan segera dibatalkan. Sementara kesalahan ceroboh itu, di mana suatu klausa dihilangkan, karena berakhir dalam kata-kata yang sama. Sebagai klausa yang mendahului, terjadi lebih dari 115 kali di dalam Perjanjian Baru. Kutipan ini berasal dari Les Garrett, Which Bible Can We Trust? Jadi dua sumber dari Alkitab versi modern ini. Ya, yaitu Vaticanus dan Sinaiticus. Dua manuskrip ini sungguh dokumen yang kacau. Perlu diketahui, Vaticanus dalam keseluruhan Alkitab tidak memiliki kitab Kejadian dan kitab Wahyu. Dan tentu saja, Sinaiticus dan Vaticanus memuat apokrifa.
Dan hal itu juga perlu kita bicarakan, termasuk surat-surat Barnabas dalam manuskrip Sinaiticus. Yang memuat pernyataan tidak masuk akal, yang mengatakan hiena melahirkan melalui mulut, dan yang mengganti kelaminnya. Lalu adanya pernyataan, ketika Kristus keluar dari kubur, dia tidak bisa berjalan, sehingga dua orang malaikat memapahnya. Dan kayu salib berjalan sendiri di belakangnya. Nah, adanya hal-hal yang disesalkan seperti ini, yang seharusnya menjadi lautan kemurnian. Ya, dan ini dianggap sebagai kitab suci, seperti yang tadi kita baca. Sebagai firman Allah yang diilhamkan dan yang akan dipelihara Allah. Baiklah. Anda tadi menyebutkan hiena. Maaf, yang benar adalah musang. Ya, dan hiena merubah kelaminnya setelah melahirkan. Jadi pernyataan-pernyataan tidak masuk akal seperti itu. Nah, aliran Alkitab di tengah, di mana kita mendapat Alkitab King James. Sungguh sangat menarik, dan kita mesti membicarakan, dari mana tepatnya datangnya, dan bagaimana bisa ada. Nah, jika kita membaca Mazmur 12 ayat 7 yang baru saja kita baca, berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Nah, William Tyndale dalam versi tahun 1525 menerbitkan Perjanjian Baru. Dari Kitab Kejadian hingga Kitab 2 Tawarikh. Juga Kitab Yunus yang diterjemahkan, tetapi diterbitkan terpisah, bukan merupakan Alkitab. Tyndale menerjemahkan sebanyak mungkin, dari sumber Greka dan Ibrani. Dan bukannya dari sumber Latin, seperti yang dipakai Wycliffe. Terjemahan Wycliffe bukanlah pemurnian, karena diterjemahkan semata-mata dari Vulgate Latin yang rusak. Mari kita membahas tentang hal ini. Dari mana manuskrip ini berasal? Nah, maksudmu yang di bagian tengah diagram. Ya, di mana Alkitab King James didasarkan. Martin, kita mesti memikirkan topik ini dengan sangat serius. Jadi Roma memiliki semua otoritasnya didasarkan kepada Vulgate Latin, yang ditulis Jerome. Kita mesti bertanya, dari mana itu berasal? Dan bagaimana bisa menjadi Alkitab yang diotorisasi bagi Gereja Katolik Roma? Gereja-gereja Timur memiliki aliran lainnya, yang disebut Receive Text. Ya. Nah, teks itu tidak lagi memiliki sumber aslinya. Tetapi terjemahannya sangat kuno. Sebagai contoh, Armenia memiliki terjemahan ke dalam bahasa mereka, yang juga diterbitkan di abad keempat. Dan yang sangat selaras dengan Receive Text. Hal menarik lainnya, meskipun bukan dokumen kuno, adanya banyak huruf-huruf dari Bapak Gereja yang mula-mula yang mengutip teks ini. Abad pertama, abad kedua, dan dari kutipan itu saja, hampir membentuk keseluruhan Perjanjian Baru. Dan hal menariknya ialah, semua kutipan itu selaras kepada Receive Text, dan bukan selaras kepada versi Alexandria atau Barat. Dan tahukah Anda, semua itu ditemukan di padang pasir, yang tersembunyi oleh pasir selama 1500 tahun. Ini yang menjadi Sinaiticus dan yang lainnya. Ya, semua dokumen dari dua aliran yang membentuk versi Katolik, disembunyikan dari umat manusia. Nah, Allah mana yang akan menyembunyikan firman-Nya dari umat manusia selama 1500 tahun? Tidak, karena Dia berjanji. Atau firman itu telah senantiasa ada? Memang firman itu mesti dijaga, karena Allah sendiri berkata, tidak ada hari tanpa firman Allah. Baiklah, jadi apa yang ada di Barat, tertulis dalam bahasa yang punah, bahasa Latin. Dan yang tetap terkubur sejauh yang diketahui oleh umat manusia. Dan semua orang diberi makan oleh tradisi gereja. Nah, bagaimana manuskrip lainnya bisa didapat oleh para pembaharu mula-mula? Receive Text. Receive Text. Bagaimana mereka bisa mendapatkan manuskrip itu, yang tertulis dalam bahasa Greka, dan bukan Latin? Apa yang terjadi ialah ketika Turki
Dengan Kekaisaran Ottoman telah mengambil alih timur. Dan orang-orang Turki menyerbu Konstantinopel. Dan para sarjana Greka melarikan diri bersama manuskrip mereka ke barat pada masa reformasi. Dan di sini, sejumlah besar dokumen dalam received text tiba di tangan pihak barat. Dan dokumen-dokumen ini kemudian direkam. Dan adanya ahli teologia dalam gereja Katolik bernama Erasmus yang berasal dari Rotterdam. Dia mengumpulkan semua dokumen ini dan menerjemahkan dari bahasa Greka sehingga terbit Perjanjian Baru Greka. Dan para pembaharu mengandalkan dokumen-dokumen ini dan mendasarkan penerjemahan mereka berdasarkan dokumen-dokumen ini. Nah, William Tyndale merupakan orang pertama di tahun 1525 yang menggunakan dokumen ini, Alkitab Perjanjian Baru versi Greka. Untuk menerbitkan terjemahan Perjanjian Barunya. Terjemahan yang ada sebelumnya, seperti terjemahan Wycliffe. Nah, Wycliffe memakai Alkitab Vulgate, dan sekurang-kurangnya ada 2000 kesalahan. Di mana kepausan mesti mengkoreksinya, setelah dinyatakan tidak pernah salah, yang sungguh sangat janggal, jika Anda merenungkannya. Jadi firman murni nyata yang pertama-tama, jika received text dapat dianggap memilikinya. Adalah dokumen yang dipakai oleh William Tyndale, tetapi dia tidak memiliki keseluruhan manuskrip. Jadi, dia masih meminjam sedikit di sana-sini, dari manuskrip Latin. Lalu adanya manuskrip Latin lainnya, Alkitab Latin kuno, yang selaras kepada received text. Jangan dicampurkan dengan Vulgate. Tolong jelaskan apa arti Vulgate. Vulgate artinya dalam bahasa Vulgate, jadi dalam bahasa Latin yang digunakan pada zaman Romawi. Bahasa umum. Bahasa umum yang diterjemahkan oleh Jerome. Nanti kita akan menelitinya lebih lanjut. Jadi firman pertama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, adalah hasil terjemahan William Tyndale. Di mana dia banyak sekali memakai manuskrip yang berasal dari timur dan juga dari sumber-sumber yang lainnya. Lalu adanya perkembangan yang terjadi karena Tyndale tidak menyelesaikan pekerjaannya. Orang-orang mencekiknya karena dia seorang imam Katolik dan tidak membakarnya hidup-hidup seperti yang dilakukan kepada orang lain. Karena melakukan penerjemahan Alkitab dari manuskrip Greka ke dalam bahasa Inggris. Nah, pekerjaannya tidak tuntas. Jadi, upaya kedua dilakukan oleh Miles Coverdale di tahun 1535. Dialah yang menerbitkan Alkitab lengkap pertama dalam bahasa Inggris. Coverdale mengambil sumber karya Tyndale, juga dari sumber bahasa Jerman dan Latin, tetapi tidak secara lengkap dari bahasa aslinya. Jadi adanya perkembangan, tetapi masih belum sempurna. Suatu waktu, Coverdale dan Tyndale mengerjakan penerjemahan ini secara bersama-sama. Upaya ketiga dilakukan oleh John Rogers. Tyndale telah dibunuh. Jadi di tahun 1537, dengan memakai nama pena Thomas Matthew, dia menerbitkan Alkitab Matthew, yang menggabungkan hasil karya terbaik dari Tyndale dan Coverdale. Dan John Rogers menyelesaikan hal yang terbengkalai oleh Tyndale karena kematiannya yang awal. Hal menariknya ialah, orang-orang juga meringkus John Rogers dan mengikatnya di tiang pembakaran dan membakarnya. Upaya keempat, untuk meningkatkan mutu firman atau kehendak Allah yang sesungguhnya, adalah Great Bible tahun 1539. Ini diselesaikan oleh Miles Coverdale, dan disebut Alkitab besar, karena ukurannya yang besar. Alkitab ini memakai kitab Perjanjian Lama karya Tyndale yang belum tuntas, yang diterjemahkan dari Vulgate Latin. Dan dari terjemahan Jerman, dan bukannya dari bahasa Greka dan Ibrani yang asli. Alkitab besar ini juga disebut Alkitab Wycliffe, setelah diterbitkan pertama kali oleh penerbit Inggris. Alkitab Cromwell yang menyiapkannya untuk penerbitan. Alkitab Cranmer karena pendahuluannya dibuat oleh Cranmer. Atau Chain Bible, Alkitab dirantai,
karena dirantai di tempat nyaman di gereja agar orang-orang membacanya. Jadi, itu merupakan upaya keempat dalam mendapatkan dokumen lengkap dari manuskrip Greka yang asli. Lalu upaya kelima, Alkitab Jenewa, di tahun 1560, yang merupakan Alkitab pertama. Untuk diterjemahkan secara lengkap dari teks yang asli. Dan patut diketahui Martin, dalam upaya penerjemahan ini, untuk memperoleh Alkitab lengkap dari teks yang asli, mereka juga memakai Alkitab versi Waldensia. Nah, ini yang saya mau tanyakan sebelumnya, kapankah aliran Waldensia turut berperanan? Di dalam Alkitab Jenewa ini, jika saya ingat dengan benar, mereka memakai 8 versi Alkitab Waldensia. Nah, jadi untuk memberi informasi kepada orang-orang, kaum Waldensia ada di pegunungan Alpina di Swiss dan Perancis. Benar. Jadi, William Whittingham, Miles Coverdale, Christopher Goodman, Anthony Gilby, Thomas Samson, William Cole, John Knox, dan John Calvin turut serta dalam penerjemahan Alkitab ini. Alkitab Jenewa ini sangat populer karena merupakan Alkitab studi dilengkapi dengan peta-peta dan rujukan-rujukan. Dan cukup kecil untuk dipergunakan dalam studi di rumah. Nah, hal lainnya yang menarik mengenai Alkitab Jenewa ini. Ini memiliki catatan kaki dan rujukan-rujukan, karena merupakan Alkitab studi. Dan mereka menerjemahkannya dengan sangat akurat. Jadi, ketika mereka membicarakan mengenai nubuatan, sebagai contohnya kitab Daniel, mereka akan berterus terang mengatakan siapa itu tanduk kecil. Tetapi karena John Knox dan Calvin turut serta, maka adanya catatan kaki paham Calvin. Dan memang mereka tidak selalu sependapat dalam dunia keagamaan. Kepada pemikiran Calvin, khususnya mengenai topik predestinasi, takdir. Maka Alkitab Jenewa ini merupakan Alkitab populer, dan menjadi Alkitab standar bagi kaum Protestan. Adanya catatan kaki, yang dianggap bermasalah oleh beberapa orang. Hal lainnya mengenai Alkitab ini dituliskan dalam bahasa Inggris kuno. Jadi bukan dalam bahasa Inggris modern, ini lebih menyerupai bahasa Inggris Chaucer, bahasa Inggris pertengahan. Jadi hari ini akan sangat sulit membacanya. Dan selanjutnya, Alkitab versi ke-6, yang disebut sebagai Alkitab Bishop, Uskup, diterbitkan di tahun 1568. Alkitab ini diterjemahkan oleh Matthew Parker, uskup pemimpin Canterbury, dan rekan-rekan uskup. Karena tidak adanya pengawas, praktek penerjemahan sangat berbeda-beda, dari satu kitab ke kitab lainnya. Mereka juga menghilangkan catatan kaki Calvin dari Alkitab Jenewa. Jadi adanya perubahan-perubahan yang dilakukan. Dan pada akhirnya adanya versi ke-7, yakni Alkitab versi King James, yakni pada tahun 1611. Ini adalah pemurnian yang ke-7, yang didasarkan kepada manuskrip Greka. Jadi, Allah berjanji untuk mempertahankan firman-Nya yang murni. Nah, kita mesti mengujinya untuk melihat apakah ini benar-benar demikian. Hal yang menarik mengenai Alkitab King James ialah cara di mana penerjemahan itu dilakukan. Ini diperintahkan oleh Raja. Ya, Raja James. Dan tentunya parlemen dijalankan oleh kelompok Protestan. Dan merupakan suatu keputusan bersama parlemen, guna menerbitkan Alkitab ini. Dan terjadinya penentangan besar melawan hal itu, dari pihak Katolik Roma. Saya meyakininya, karena sebelumnya, mereka membunuh orang-orang yang mengupayakannya. Nah, cara mereka melakukan hal ini adalah unik. Mereka membentuk kelompok-kelompok sel berbeda. Jika tidak salah, terbentuk 6 kelompok. Yang terdiri dari sejumlah laki-laki. Dan mereka akan membagikan sebuah ayat, dan akan diterjemahkan. Mereka ditempatkan di berbagai bagian berbeda negeri, kelompok-kelompok berbeda ini. Dan masing-masing kelompok akan tiba kepada konsensus, mengenai penerjemahan tepat apa yang ada. Jadi penerjemahan langsung. Penerjemahan langsung dari sumber asli. Dan apabila kelompok menerimanya dan terjadi konsensus, maka versi itu kemudian akan dikirimkan kepada kelompok-kelompok lainnya. Dan mereka semua memberikan tanggapannya. Dan ketika mereka mencapai konsensus di keseluruhan dewan, kemudian mereka akan mengirimkannya kepada ahli-ahli teologi lainnya.
dan orang-orang yang ada di universitas dan seterusnya, agar memberikan opini mereka. Dan hanya ketika terjadi konsensus mutlak, barulah hal itu diterima. Hal ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan ini menghilangkan banyak masalah bias pribadi. Benar, karena dinilai oleh orang-orang berbeda, di tempat-tempat berbeda. Dan menunjukkan persis seperti yang ada dalam manuskrip aslinya. Benar. Dan adanya banyak penentangan dari pihak Katolik kepada Alkitab versi ini, karena ini menghilangkan banyaknya kesalahan yang terdapat dalam Alkitab Vulgate. Bahkan kepausan mesti mengoreksi 2000 kesalahan. Dan hal ini sungguh membuat mereka marah. Jadi mereka membuat keputusan untuk memusnahkan keseluruhan komite, dan parlemen yang menugaskannya, dan juga rajanya. Dan meledakkannya berkeping-keping dalam gedung parlemen. Dan Guy Fawkes merupakan orang yang dilatih Jesuit, yang diberi tugas untuk memusnahkan keseluruhan sistem. Jadi gedung parlemen dan Alkitab akan musnah dalam suatu hantaman. Jadi keseluruhan pemerintahan Protestan, ditambah raja yang menugaskan, ditambah terjemahannya, mesti musnah. Nah, komplotan itu gagal, yang terjadi pada tanggal 5 November yang diperingati sebagai Hari Guy Fawkes. Yang merupakan tanggal yang menarik. Jadi, beginilah versi ini bisa terbentuk, dan asal mula manuskripnya. Jadi Allah menggenapi janjinya agar firman itu dipertahankan dan dimurnikan. Dan bahkan peristiwa meledakkan gedung parlemen yang gagal, sudah menunjukkannya. Ya, Allah mencegah hal itu terjadi. Nah, gereja-gereja Vaudois yang adalah kaum Waldensia, yang ada di pegunungan Alpina, dan juga di sisi Perancis. Menyerupai gereja-gereja di zaman rasul-rasul. Mereka menolak keunggulan Paus dan para pejabat gereja. Mereka memegang Alkitab sebagai otoritas satu-satunya yang sempurna. Para pendetanya, tidak seperti para imam Roma yang menjadi tuan, memberi makan kawanan domba Allah. Membimbing mereka kepada rumput hijau, dan sumber mata air dari firman-Nya yang kudus. Orang-orang berkumpul, tidak di gedung yang megah atau katedral yang sangat indah. Melainkan di lembah-lembah Alpina. Dan di masa bahaya, di tempat-tempat perlindungan batu besar. Guna mendengarkan firman kebenaran dari para hamba-hamba Kristus. Para pendeta, bukan hanya memberitakan firman, tapi mengunjungi orang-orang sakit juga, dan bekerja untuk mempromosikan keselarasan dan kasih persaudaraan. Sama seperti Paulus, pembuat tenda, masing-masing orang belajar keterampilan, agar bila mana diperlukan, bisa memenuhi keperluannya sendiri. Kepercayaan keagamaan mereka, ditemukan di dalam firman Allah yang tertulis. Para petani sederhana itu, yang terasing dari dunia, tidaklah oleh diri mereka sendiri tiba kepada kebenaran. Dalam penentangan kepada dogma dari gereja murtad, kepercayaan keagamaan mereka merupakan warisan dari nenek moyang mereka. Mereka memegang iman dari gereja rasul-rasul. Gereja di padang belantara, dan bukannya tampuk kekuasaan yang sombong yang ada di ibu kota perdagangan dunia. Yang menjadi gereja Allah yang sejati, yang menjadi penjaga dari perbendaharaan kebenaran yang diserahkan Allah kepada umat-umatnya, agar diberikan kepada dunia. Dan hal menarik, dokumen mereka didasarkan kepada receive text. Benar. Jadi, kelompok Waldensia ini memiliki doktrin dan kebenaran seperti yang dimiliki para rasul. Benar. Jadi menurut kutipan ini, kaum Waldensia yang mewarisi kebenaran dari para rasul, dengan firman sejati Allah. Dan mereka yang menjadi pelindung firman Allah. Jadi Roma ingin agar Anda meyakini bahwa merekalah yang memberikan kitab suci kepada dunia. Tetapi mereka berasal dari garis yang berbeda, sumber kitab suci yang berbeda. Nah, ketika Roma dalam konsilinya, memutuskan kitab mana yang bisa masuk kanon. Mereka menambahkan kitab-kitab apokrifa. Nah, mari kita membahasnya sedikit. Kanon dari Perjanjian Lama lengkap, 400 tahun sebelum Masehi. Lengkap, itu dituliskan dalam suatu masa lebih dari 1000 tahun. Dan lengkap, 400 tahun sebelum Masehi. Sedangkan kitab-kitab apokrifa ditambahkan di waktu kemudian. Dan kitab-kitab apokrifa sering berbeda dalam teologia dari kitab-kitab kanonikal yang sudah lengkap, yakni Perjanjian Lama. Perjanjian Baru selesai pada 100 tahun pertama setelah Masehi.
Dan perjanjian baru itu lengkap ketika Rasul Yohanes mati. Manuskripnya masih ada. Dan Gereja Katolik Roma belum ada pada tahap itu, jadi tidak ada kaitannya dengan kanonisasi perjanjian lama. Dan Gereja Katolik juga tidak ada kaitannya dengan kanonisasi perjanjian baru. Kitab-kitab apokrifa perjanjian baru, ditulis di abad kedua hingga abad keempat. Jadi mereka datang belakangan. Dan itu ditambahkan, dan Gereja Katolik Roma memutuskan bahwa kitab-kitab apokrifa harus masuk kanonisasi. Jadi itu saja sumbangan mereka kepada Alkitab. Dengan kata lain, informasi yang tidak tepat, yang bertentangan kepada dokumen yang asli. Benar, dan semua kitab-kitab itu hanyalah untuk mendukung doktrin mereka. Untuk mendukung doktrin mereka, itulah sebabnya mereka memasukkan kitab-kitab apokrifa. Tetapi mereka tidak pernah memberikan Alkitab kepada dunia. Jadi itu merupakan kenyataan yang ada, dari mana asal-muasal Alkitab King James. Nah, bagaimana semua ini berdampak kepada peperangan kepada firman, dan yang mana yang firman sejati? Apakah garis yang melalui Protestan, atau garis yang ada melalui kepausan? Garis Alexandria, yang berasal dari abad kedua, terus hingga kepada paham Gnostik. Kepada Jerome, kepada Vulgate, dan kepada manuskrip Katolik. Ataukah dari zaman Rasul-Rasul, diwariskan kepada kaum Waldensia, dan yang kemudian, manuskrip Timur ketika Turki diserbu. Datang ke Barat, dan manuskrip itu dipakai oleh kaum reformer. Pertanyaannya ialah, apakah Allah memberi kaum pembaharu suatu manuskrip yang tidak tepat? Tidak. Apakah Allah akan memberi Alkitab Vulgate, yang banyak sekali salahnya? Apakah Allah akan memberi dua manuskrip yang tersembunyi di padang pasir dan perpustakaan? Selama lebih dari 1000 tahun, dan yang melucuti umat manusia dari kitab suci. Ataukah Allah telah memberikan dokumen-dokumen dengan ribuan salinan yang saling selaras? Dan yang diberikan Allah kepada kaum pembaharu, yang dimurnikan dan diberikan kepada gereja. Inilah firman Allah yang sejati, yang menjadi landasan dari agama Anda. Itulah hal yang kita perlu pelajari. Jadi mari kita lanjut kepada sesi kedua untuk membahas hal ini. Ya, karena ini adalah topik yang luas. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, tolong kami mengungkap misteri ini, dan menerima kejelasan tentang firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veit dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa dan sumbangan finansial melimpah. Untuk detail kontak. Kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang setia dan sejati untuk kasih karunia-Nya, belas kasihan dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya, guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan-Nya yang segera tiba.